Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini melakukan tugas kami. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, jamah hati kami, urapi kami, sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak saudara, kita akan membaca bersama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Saudaraku, dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup, tidak ada yang instan, saudara. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Saudara, apakah kita sedang berpikir untuk berhenti berjuang saat ini? Apa yang perlu kita ingat tentang ketekunan dan bagaimana cara memilikinya? Yang pertama adalah tekun, keberanian yang tidak tergoyahkan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 bagian A dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Mungkin kita tidak selamanya sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun jangan menyerah saudara, tetaplah berjuang meskipun untuk jangka waktu yang lama. Dalam bertekun, kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan kepada para hamba-hamba Tuhan dan juga saudara-saudara seiman kita. Yang kedua adalah tekun membuat kita kuat, saudara. Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini terjadi ada dua pilihan, kita tekun atau kita menyerah. Jikalau kita menyerah, kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena memilih untuk menyerah, saudara. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap tekun. Namun, jangan hanya mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian, maka kita telah berada di jalur yang benar. Tentu ada kalanya kita perlu bijaksana dalam mengevaluasi apakah kesulitan kita disebabkan oleh cara yang tidak tepat, atau mungkin motivasi kita salah, atau minat kita tidak sejati. Barangkali kita mengerjakan terlalu banyak hal atau perlu menyusun goal yang lebih realistis. Apapun kendala kita saat ini, dengan ketekunan kita tidak menyerah hanya karena satu dua halangan. Cepat atau lambat, dengan cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, buah-buah ketekunan itu akan menghasilkan
yang manis, saudara. Yang berikutnya adalah tekun kunci keberhasilan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, tidak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berhutang kepada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meski ia jatuh bangun, seperti menanam bibit pohon, kita tidak mengharapkannya tumbuh besar dalam semalam, bukan? Kita merawatnya dengan seksama, memberinya pupuk, pengairan yang cukup, hingga bibit itu bertunas, tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, saudara, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Teruslah bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, bersyukur akan semua anugerahnya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam kasih-Nya. Mari kita terus melatih diri kita untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita, dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari saudara, kita terus bertekun di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam Tuhan, tekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Karena ada buah yang menanti kami, ada berkat yang menanti kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa setia melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, pergumulan, mari Tuhan pulihkan, buka jalan bagi mereka. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi dan juga permasalahan yang ada. Tuhan tolong buka jalan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita semangat di dalam Tuhan. Tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Jangan berputus asa. Bersukacita senantiasa sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.